Baik, selanjutnya tentang materi bab 4, bagian yang pertama, tentang manipulasi huruf dan karakter. Tujuan dari ini yaitu memilih dan menerapkan fungsi satu baris yang melakukan konversi huruf atau manipulasi karakter. Memilih dan menetapkan fungsi manipulasi huruf, lower dari yang kecil, atas, dan init cap dalam query SQL. Memilih dan menerapkan fungsi manipulasi karakter concat, substr, length, int, tr, rpad, trim, dan replace dalam query SQL. Menuliskan query fleksibel menggunakan variabel ganti. Dapat mengubah cara data disajikan itu penting ketika berurusan dengan data dari database. Hampir sepanjang waktu di SQL, perlu mengubah cara data ditampilkan bergantung pada persyaratan tugas yang kita cari untuk diselesaikan. Anda dapat mempelajari beberapa cara untuk mentransformasikan data agar sesuai dengan situasi tertentu. Yang pertama itu tentang tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dummy. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dual dapat dilakukan untuk kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Contohnya perintah berikut. Yang pertama yaitu dual akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Contoh ini bisa dilihat pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada dalam tabel dual dan output terakhirnya yaitu mengembalikan hasil kalkulasi yang dijalankan. Kita masukkan perintahnya yaitu select 319 dibagi 29 ditambah 12 from dual, from tabel dual. Maka hasilnya yaitu 23. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama fungsi yang mengonversikan huruf string karakter. Yang kedua yaitu fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa sebelumnya yaitu select, where, dan order by. Fungsi ini manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa, huruf kapital, kecil, atau campuran data disimpan dalam database. Fungsinya seperti berikut. Fungsi huruf digunakan untuk mengonversikan data dari status penyimpanan dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Bisa dilihat fungsi karakter terbagi menjadi dua, yaitu fungsi huruf untuk manipulasi huruf fungsi dan karakter fungsi. Dan untuk manipulasi huruf fungsi ini ada 3, yaitu lower, upper, init cap. Dan untuk manipulasi karakter fungsi ada concat, substr, length, int, tr, rpad, trim, dan replace. Fungsi manipulasi huruf. Fungsi ini dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL. Fungsi ini seringkali
membantu kita ketika mencari data dan tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau kecil. Dari sudut pandang database, bukan karakter yang sama, dan dengan demikian Anda perlu mencari menggunakan huruf yang benar. Tanpa berlama-lama, kita masukkan saja contoh perintahnya, yaitu select last name from employee where lower last name sama dengan string Abel. Maka yang akan ditampilkan hanya last name yang ada string Abel. Ketika fungsi manipulasi huruf menggunakan upper, kolom ekspresi mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Init cap, kolom ekspresi mengonversikan nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk pertama setiap kata. Init cap dan upper. Ketika kita masukkan perintahnya, select last name from employees where upper. Oke, kita ganti ini menjadi upper last name Abel. Maka yang akan ditampilkan huruf awalnya yaitu Abel. Where upper last name Abel. Sepertinya ada yang salah. Oh ya, betul. Mengonversikan menjadi huruf kapital. Dan init cap digunakan untuk alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Selanjutnya, fungsi manipulasi karakter. Fungsi ini digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih, atau kata-kata dilewatkan ke fungsi dan fungsi itu kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, atau diubah. Kita contohkan fungsi manipulasi karakter. Yang pertama yaitu concat, gabungkan dua nilai menjadi satu. Ambil dua argumen string karakter dan gabungkan string kedua yang pertama, bisa juga ditulis menggunakan operator rangkaian. Jadi lihat, jika menggunakan ini, select concat hello world from dual, maka hasilnya hello world. Dan ketika select concat first name last name from employees, maka hasilnya yang ada di tabel employees, nama pertama dan nama terakhirnya akan diurutkan, yang huruf pertama menjadi huruf kapital. Fungsi manipulasi karakter yang selanjutnya yaitu tentang substr, yaitu fungsinya untuk mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string posisi awal dan panjang. Argumen panjang adalah opsional atau pilihan, dan jika dihilangkan mengembalikan semua karakter ke akhir string. Fungsi length memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Fungsi mengembalikan string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Misalnya kita contohkan perintahnya, select length last name from employees.
Maka yang akan dihasilkan yaitu jumlah angka dari setiap nama akhir dari tabel from employees, dari tabel employees. Selanjutnya yaitu fungsi INSTR, mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. INSTR ini mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Contohnya seperti berikut. Kita masukkan select last name, koma, instr, last name, koma, dalam kurung, from employees. Maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya fungsi LPAD mengisi sisi kiri string karakter menghasilkan nilai rata kanan. LPAD ini biasanya membutuhkan 3 argumen, antara lain string karakter, jumlah total karakter dalam string yang diisi, dan karakter yang harus diisi. Nilai rata kanannya. Selanjutnya yaitu RPAD mengisi sisi kanan string karakter menghasilkan nilai rata kiri. Hampir sama dengan LPAD tadi. Trim yaitu untuk menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir. Yang selanjutnya yaitu replace, mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Contohnya yaitu replace string 1, string to replace to string, untuk mengubah ke string. Untuk mengganti urutan karakternya menjadi string. Kita contohkan saja. Select, replace, last name, koma, koma, kita ubah menjadi yang ada huruf A-nya, kita ubah menjadi menjadi tanda bintang, tutup kurung, from employees, dari tabel employees. Maka yang ada huruf A-nya akan diganti menjadi tanda bintang. Itu adalah fungsi dari replace. Menggunakan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung, dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintaks fungsi yang sebenarnya. Dalam contoh berikut, alias dari nama pengguna telah menggantikan sintaks fungsi di query pertama. Secara default, nama kolom dalam pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun, dalam contoh query keduanya, tidak ada kolom dalam tabel untuk hasil yang dihasilkan. Jadi, sintaks query digunakan sebagai gantinya. Berikut adalah perintah untuk menggunakan alias kolom dengan fungsi. Ketika kita masukkan perintah ini, select lower, last name, lower,
lower, sub str, first name, koma 1, huruf, s, username, from employees. Maka huruf-huruf yang ada di awal namanya menjadi huruf kecil atau lower. Selanjutnya tentang variabel pengganti. Tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini berarti Anda harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah clause aware. Jadi kita menggunakan clause aware untuk variabel pengganti ini. Query-nya seperti query asli seperti ini, kemudian jalankan dengan nilai yang berbeda, 20, 30, 40, dan sebagainya. Dapat ditulis seperti ini. Variabel substitusi diperlakukan sebagai string karakter di Oracle aplikasi Express, yang berarti bahwa ketika mengirimkan nilai karakter atau tanggal, Anda tidak memerlukan tanda kutip tunggal yang biasanya Anda gunakan untuk menyertakan string. Jadi clause aware akan nampak seperti ini. Kita masukkan saja perintahnya. Select bintang from employees where last name sama dengan 1 name. Last name, sorry ada yang salah, from employees where last name. Ini digunakan pada Oracle Application Express. Baik, selanjutnya yaitu tentang fungsi angka dari bab 4. Fungsi angka terbagi menjadi 3, yaitu antara lain round, rounds, dan mode. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Sintaknya seperti berikut. Masukkan sintak round, kolom ekspresi, decimal place. Perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau nol, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada. Jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal. Jika jumlah tempat desimal adalah angka negatif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimal. Selanjutnya itu trunch. Trunch dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri kolom ekspresi atau nilai ke jumlah tempat desimal. Ketika trunch digunakan, jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Sintaknya seperti berikut. Seperti halnya rounds, jika ekspresi trunch tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan 0, angka tersebut disingkat ke tempat desimal 0. Trunch tidak dapat membulatkan angka.
Fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi mod. Fungsi ini adalah menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalnya mod dari 5 dibagi 2 adalah 1. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap. Jika Anda membagi nilai dengan 2 dan jika tidak ada sisa, angkanya harus bilangan genap. Misalnya jika mod X dibagi 2 adalah 0, maka X harus berupa bilangan genap. Contohnya seperti berikut. Masukkan saja perintahnya, yaitu select country name, mod airport, 2 as mod demo kutip from WS countries invalid idemfase. Select country name, mod airport as mod demo maka hasilnya akan menampilkan nilai dari database seperti berikut. Baik, selanjutnya yaitu bagian ketiga dari bab 4 tentang fungsi tanggal. Tujuannya adalah yang pertama, menunjukkan penggunaan fungsi sysdate dan tanggal, menyatakan dampaknya terhadap bisnis dunia untuk dapat memanipulasi dengan mudah data yang disimpan dalam format tanggal. Langsung saja. Sysdate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual. Kita masukkan saja perintahnya. Select sysdate from tabel dual. Maka sistem tanggal dari waktu server database-nya adalah 11 Juni 2021 hari ini. Jenis data date. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad, dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004 bukan hanya sebagai 96 atau 04. Dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun, karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Mengatur tanggal, contohnya 60 hari ke hire date, maka kita tambahkan query 60 pada tabel from employee. Menampilkan jumlah minggu sejak karyawan direkrut, yaitu dengan perintah select last name, sysdate, hire date per 7 from tabel employee. Select employee ID and date, start date per 367 as tenure in last job from job history.
itu digunakan untuk mencari jumlah hari karyawan bekerja, kemudian bagi dengan jumlah hari per tahun untuk menampilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Months between menggunakan 2 argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara 2 tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Contoh perintahnya seperti berikut. Select last name, here date, from dari tabel employee, where month between dalam kurung sys date, here $240. Select last name, here date, from employees, where month between sys date, here date, 240. Maka outputnya akan menjadi seperti berikut. Adapun fungsi tanggal untuk menambahkan add months menggunakan 2 argumen date dan jumlah, mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Contohnya perintahnya seperti ini. Select add month dalam kurung sys date, 12 as next year from dual. Maka yang akan berubah yaitu hanya tahunnya saja, yaitu 11 Juni 2022. Fungsi tanggal yang selanjutnya yaitu next day menggunakan 2 argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Perintahnya seperti berikut. Select next day, next day, sys date, Saturday, as next Saturday, from dual. Maka tanggalnya akan berubah menjadi 12 Juni 2021 dari tanggal sebelumnya yaitu 11 Juni 2021. Dan fungsi tanggal berikutnya yaitu last day menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari terakhir bulan argumen date tersebut.
Langsung saja, yaitu select last day sysdate dalam kurung sysdate as end of the moon dari tabel dual. Maka akhir bulan dari bulan Juni tahun ini adalah tanggal 30. Fungsi tanggal yang selanjutnya yaitu round. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Seperti berikut. Kita contohkan saja. Select here date round here koma baik. Fungsi tanggal yang selanjutnya yaitu fungsi round, yaitu fungsinya untuk mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Contohnya seperti berikut. Select here date koma round dalam kurung here date koma month dalam kurung from employees where department ID sama dengan 50. Maka yang akan ditampilkan yaitu 16 November. Yang akan ditampilkan yaitu bulan sebelumnya dan bulan selanjutnya. Dan ketika ingin menggantikan hanya tahunnya saja, maka perintahnya yang akan diubah yaitu years, diganti dengan years. Maka yang akan berganti yaitu tahun dari tanggal server database itu sendiri.